Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku Anissa di acara Cantika Cengkrama Antara Kita. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia, bahkan sampai di seluruh dunia. Tapi aku kali ini gak sendirian nih. Aku ditemenin sama temen aku yang juga merupakan orang yang aktif dan tanggap juga terhadap masalah isu-isu sosial yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Nah langsung aja yuk kita sapa narasumber kita. Halo. Hai, Nah sebelumnya perkenalkan namamu dulu dong, biar teman-teman aku tahu nama kamu. oke, namaku Yolanda Krisna Setia. Dulu hubunganku dengan Anissa yaitu teman SMA-nya. Dan kebetulan baru tahu kalau kita tuh bertetangga. Cuma beda RT ya yuk. Nah, betul. Nah, pada kesempatan kali ini nih Yul, kita akan membahas tentang isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Kira-kira kamu tahu nggak apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Bahas isu-isu yang sedang hangat di masyarakat. Yang sedang terjadi adalah virus corona, ya enggak? Iya, nah betul banget. Nah, sebelumnya nih Yul, aku mau tanya dulu sama kamu. Apa sih yang kamu ketahui tentang virus corona ini? Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus tingkat 2 atau kayak lebih simpelnya itu SARS tingkat 2. Setahu sih ya. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, atau lebih tepatnya di ibu kota provinsi Hubei, Cina. Dan sejak itu penyebar secara global mengakibatkan pandemik coronavirus 2019 yang sedang berlangsung sampai saat ini. Gejala yang aku ketahui mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan berat badan, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus menghasilkan gejala ringan seperti Pneumonia ya. Gitu, oke. Menurutku itu sih. Nah iya betul banget nih Yul, coronavirus ini belakangan ini sempat dihebohkan dengan munculnya suatu wabah penyakit yang disebut dengan coronavirus, yang bahkan sudah menginfeksi lebih dari 1,5 juta kasus di 209 negara per 9 April ya Yul. Oke. Nah terus kasus ini diduga berasal dari Cina, tepatnya pada Desember 2019 lalu saat orang-orang berbondong-bondong ke rumah sakit dengan mengeluhkan sakit dengan gejala yang tidak mereka kenali. Penyakit itu pertama kali diketahui oleh rumah sakit di Wuhan, Cina, yang diduga berasal dari pasar hewan liar di Wuhan. Nah, dikutip dari CNN, coronavirus ini sebenarnya sudah ada sejak lama nih Yul. Tapi virus tersebut biasa ditemukan pada hewan seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, dan kelelawar. Tapi anehnya lagi, virus corona pada hewan itu hanya dapat menyebar antara binatang satu dengan binatang yang lain. Bahkan sebagian hanya bertahan pada inang aslinya saja dan tidak menyebar. Nah, dikatakan oleh Kepala Divisi Penyakit Menular Anak-anak di Rumah Sakit Anak Pittsburgh University Center Medical Pittsburgh, Dr. Jones William, biasanya virus dari satu hewan tidak menular ke spesies hewan lain atau bahkan ke manusia. Jadi biasanya jika virus itu berpindah dari hewan ke manusia, itu seperti jalan buntu. Orang itu sakit tetapi tidak menyebar lebih lanjut. Nah, tapi anehnya pada saat ini kan virus corona ini udah menyebar nih di 209 negara. Itu banyak banget ya, hampir seluruh negara di dunia tuh hampir udah kena, dan menyerang 1,5 juta orang lebih. Itu kan pandemi yang sangat global ya, Yul. Nah, ngomong-ngomong tentang virus corona ini juga, kemarin per 7 April 2020 di Kota Magelang, Ibu Wakil Wali Kota Magelang, Ibu Windarti Agustina, menyatakan terdapat 3 kasus baru positif COVID-19 yang baru saja ditemukan di Kota Magelang. Nah, terus Ibu Wakil Wali Kota Magelang itu menyarankan kita untuk melakukan social distancing.
Nah, ngomong-ngomong tentang social distancing itu sendiri nih, kamu tahu nggak sih tentang arti social distancing? Nah, menurutku sih social distancing dari katanya saja sosial distancing kan jarak. Jadi kita menjaga jarak. Jadi istilahnya social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang-orang membatasi kunjungan ke tempat ramai, umum, dan tidak disarankan untuk kontak langsung dengan orang lain. Kini istilah social distancing menurutku sudah diganti dengan physical distancing oleh pemerintah. Ketika menerapkan social distancing, seorang tidak dapat diperkenakan untuk berjabat tangan atau berkontak langsung, menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau pasien dalam pengawasan yang menderita COVID-19. Itu. Ya, jadi kalau begitu dapat disimpulkan kalau social distancing itu jarak sosial untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 dari orang ke orang. Tetapi kalau physical distancing itu lebih ke menekankan ke jarak fisik seseorang dengan orang lain dalam satuan meter gitu ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Kalau istilah social distancing kan berarti kita membatasi interaksi dengan sosial, ya kan? Iya, betul. Tapi sekarang kan zamannya sudah maju nih, udah modern. Jadi kita tetap bisa melakukan interaksi sosial dengan via tablet, laptop, HP, dan lain-lain. Dan fasilitasnya pun sudah memadai seperti internet, ya kan? WhatsApp gitu ya. Ya, jadi paling tepat yaitu physical distancing. Kita hanya menjaga jarak, tetapi kita tetap bisa terhubung dengan sosial dengan orang lain di sekitar kita. Oke, kalau gitu, kalau kamu sendiri nih kamu udah bisa belum sih nerapin physical distancing itu sendiri? Kalau aku sendiri udah bisa, karena kan sekarang karena semuanya serba modern, juga ada HP, internet, terus laptop, jadi kan kita bisa manfaatkan teknologi tersebut. Dan apabila kita butuh pertolongan orang, kita kan namanya manusia kan perlulah namanya sosial. Iya, betul. Tapi karena pandemi atau virus yang sedang beredar di masyarakat, kita harus mematuhi peraturan pemerintah, ya kan? Jadi ya aku sendiri sudah bisa nerapin physical distancing dan itu menurutku cukup mudah untuk dilakukan. Nah, kalau ngomongin akibat dari virus corona ini nih, kan kita jadi nerapin physical distancing. Jadi otomatis kan kita nggak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan leluasa dong pastinya. Nah, pasti sangat dibatasi kan kegiatan kita yang tadinya kita bisa pergi kemanapun sesuka kita nggak perlu takut untuk berjabat tangan dengan orang lain. Tapi mengingat virus ini juga cepat sekali penyebarannya nih bahkan tanpa kita sadari virus itu tuh dapat menyebar walaupun nggak kita ketahui gitu ya. Nah, apa-apa dilakukan di rumah seperti WFH yang kita kenal, terus kuliah juga dari rumah. Bahkan kita harus menunda acara-acara yang sudah terjadwal nih, bisa diganti dengan pertemuan online maupun ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan nih sama pemerintah juga. Nah, dari kamu sendiri nih, dampak apa sih yang paling dirasakan? Misalnya nih seperti sebelumnya ada pekerjaan atau event, tapi karena ini nggak jadi gitu loh. Kalau dampak pasti kena lah ya, kena dampak karena kita mungkin ada pekerjaan di luar ataupun event di luar, pasti kita menundanya ataupun mengganti jadwal, mereschedule jadwal kita gitu. Tapi aku pernah baca di salah satu artikel dan itu menurutku ada sisi positifnya juga. Jadi dampak dari coronavirus itu menurutku ada dampak positifnya juga. Oke, kita ngomongin dari dampak positif dulu nih ya Yul. Kalau nggak salah nih ya, pas aku waktu itu aku baca dari seorang psikolog Samuel Paul Fisher, PhD, menyatakan setidaknya ada 5 hal positif yang terjadi di tengah-tengah wabah virus corona. Seperti contohnya nih, lebih peduli dengan kesehatan, terus iya sih, jadi sering cuci tangan gitu ya. Terus juga seluruh dunia itu bekerja sama untuk mengatasi virus coronavirus. Lalu manusia itu saling membantu nih. Bagus nih, maksudnya dulu kita saling acuh gitu. Sekarang kita saling membantu manusia satu sama lain. Nggak bisa dipungkirin sih itu. Bahkan ada selebgram yang sampai ngumpulin hampir 8 miliar buat bantu donasi
APD ke rumah sakit di Indonesia. Nah. Itu hebat banget sih menurut aku. Kan ada sisi positifnya juga. Lalu untuk pun alam itu contohnya kualitas udara itu membaik karena pabrik tidak diproduksi atau Iya. tidak aktif dan polusi berkurang dan lain-lain. Dan kelima, hobi tertunda bisa terlaksana saat isolasi mandiri. Nah, kamu sendiri punya hobi kan, Jun? Punya hobi kan? Iya sih. Kalau kuliah kan nggak sempet ya. Aku kan hobinya kan kayak masak gitu loh. Kalau kuliah pagi kan nggak sempet kayak masak. Terus kalau sekarang bingung di rumah nih, isolasi ngapain? Ya udah masak-masak gitu. Ya walaupun cuma masak-masak biasa, tapi kan lumayan lah gitu loh kita mengisi kegabutan kita dari akibat virus ini dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Nah, ya pasti ada hal positif juga lah dari akibat coronavirus ini atau hikmahnya lah dari coronavirus ini. Tapi kalau bicara tentang negatifnya kan pasti sudah tahu. Ya terus itu kan kalau ngomong dampak positif bagi orang-orang. Kalau dampak positifnya buat kamu sendiri nih, misalnya bisa jadi kumpul sama keluarga yang tadinya jarang nih ketemu sama orang tua gara-gara orang tua sering kerja, sibuk kerja, itu apa gimana Yul? Ya kalau aku ngerasainnya sih bener apa yang kamu kata, kayak orang rumah itu jadi lebih apa ya, ibaratnya waktu itu lebih sibuk pada diri sendiri. Sekarang tuh lebih ngumpul, terus kita ngobrolnya lebih intens, terusku lebih ke keluarganya lebih erat lah seperti itu. Nah oke, kan kita udah ngomongin dampak positif nih. Kalau dampak negatifnya sendiri apa nih Yul? Yang jelas kita membatasi keluar nih, social distancing tadi kan. Iya. Nah, membatasi keluar, terus pekerjaan kita atau tugas-tugas kita yang harusnya dikerjakan di luar akhirnya dikerjakan di rumah. Terus event-event yang ada akhirnya kita tunda. Ya banyak lah, kalau bicara tentang negatif pasti banyak kita bakal ketemunya. Bentar, tadi kan kamu ngomong kalau karena corona ini kita jadi bisa melakukan hobi yang sebelumnya nggak bisa kita lakukan. Kalau kamu kan hobinya lari nih Yul, secara kamu pelari gitu. Kalau karena ada corona ini, gimana sih cara kamu buat mensiasati? Kan kamu otomatis nggak bisa lari dong Yul gitu loh. Cara itu biar kamu tetap sehat di rumah walaupun tanpa lari. Apa kamu olahraga sendiri di rumah? Apa gimana? Gitu. Nah menarik nih, kan olahraga kan tidak melulu tentang di luar nih, di rumah pun kita juga bisa seperti lari. Mungkin kan orang-orang banyak kalau berpikiran kalau lari itu bisa di Keliling gitu ya. keliling. Tapi kalau misalkan lari sekitar kompleks atau sekitar rumah itu kan juga sudah membakar kalori gitu loh. Menurutku lari atau jalan beberapa menit sudah termasuk olahraga gitu loh. Mungkin kalau teman-teman yang punya treadmill, nah itu juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk olahraga. Ataupun kalau hanya pengen menggerakkan badan kayak push up, sit up, yoga, senam, itu kan bisa dilakukan di rumah seperti itu. Kalau kamu sekarang olahraganya apa Yul? Bantuin mama? Apa gimana? Karena jujur aja, karena coronavirus ini aku lebih malas-malas olahraga nih teman-teman. Jadi kayak cuma rebahan dulu ya. Paling kalau olahraga pun kayak naik turun tangga gitu aja sih. Gak apa-apa, itu udah upaya buat olahraga biar tetap sehat. Nah terus balik lagi nih ke topik kita. Sebagai upaya untuk melakukan physical distancing yang berakibat ke social distancing ya secara tidak langsung, apa saja sih yang udah kamu persiapkan buat melakukan physical distancing tuh loh? Kayak misalnya kamu nyiapin kuota internet yang banyak gitu kan, otomatis kan kita karena physical distancing kan jadi nggak bisa dong keluar rumah, jadi ya udahlah siapin kuota yang banyak biar bisa internetan sepuasnya gitu. Yang utama sih yang aku lakuin tuh nyiapin bahan pokok makanan, nggak melulu tentang yang kayak instan sih, kan bisa juga ada bahan-bahan pokok yang bisa tahan di kulkas. Nah kita bisa nyimpan di situ. Terus kedua kayak air minum, nah itu juga kita nyetok lah ibaratnya. Iya betul. Bahasa Indonesianya itu menyimpan, bukan menimbun, tapi itu tuh lebih ke diri sendiri. Jaga-jaga gitu ya. Terus juga internet itu juga butuh. Mungkin biasanya teman-teman yang pakai prabayar sekarang bisa pakai wifi juga bisa. Kalau aku sendiri karena efek kayak gini, efek corona ini, karena
agar menghemat, ya nggak menghemat juga sih, mengurangi biaya untuk internet, jadi pakai wifi sekarang seperti itu. Nah, tadi nih kan kamu bilang kayak jaga-jaga Langkah preventif. ya itu buat beli bahan-bahan pokok nih. Ngomong-ngomong buat memenuhi kebutuhan harian kan nggak mungkin dong Yul kita nggak keluar rumah. Namanya kan kita juga butuh buat makan gitu ya. Kalau artis mah gampang, ada pembantu. Kalau sama kayak kita kan ya gimana, nggak mau keluar rumah tapi kan kita juga butuh makan gitu loh. Itu nggak selalu tersedia di rumah kita ya. Gimana sih cara kamu buat tetap bisa memenuhi kebutuhan harian tapi juga tetap waspada nih dan jaga diri dari virus ini? Ya, yang pertama jangan panik sih. Kita kalau menanggapi sesuatu itu jangan panik. Pasti ada langkah-langkah untuk solusinya gitu loh. Jadi dipikirkan. Kalau misalkan mau keluar pun ya butuh seperlunya aja, gak usah berlebihan. Misalkan mau beli bahan pokok nih, kan pasar-pasar masih ada yang buka ataupun supermarket masih ada yang jual gitu. Jadi ambil aja kebutuhan, terus seperlunya apa, kan juga kita nggak hidup sendiri, otomatis orang lain juga butuh bahan pokok seperti itu. Jadi nggak usah berlebihan lah nimbun berapa kilo sampai 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo seperti itu. Beras kayak undangan beras diambil semua. Jadi kan orang-orang juga butuh yang lainnya gitu loh. Betul. Nah, inget tuh teman-teman kata-kata dari Yolanda, jangan panik buying ya istilahnya ya. Karena takut terkena virus corona jadi apa-apa dibeli, kasihan yang lain kan yang benar-benar membutuhkan jadi nggak kedapetan gitu ya teman-teman. Waspada boleh tapi jangan panik. Nah terus nih Yul, ngomong-ngomong tentang antisipasi nih, cara apa aja sih yang udah kamu lakukan buat menghindari virus ini dari kamu sendiri ya, selain social distancing dan physical distancing tentunya tadi kan udah kita bahas di awal. Saya tentunya gaya hidup sehat, jelas kan, kayak seperti ini aku jujur aja lebih rajin cuci tangan, terus mandi, Betul. kayak bersih lah, terus juga untuk menjaga badan tetap fit atau sehat itu juga olahraga kecil. Contohnya aja misalkan pagi-pagi berjemur itu juga bagus kan, matahari bagus untuk tubuh kita. Terus juga melakukan kayak stretching kecil-kecilan gitu kan, peregangan lah biar otot-ototnya itu tidak kaku. Dan terpenting selalu makan yang bergizi dan jangan lupa minum vitamin. Betul. Kalau yang tadinya kalau libur sehari cuma mandi sekali, ini mandinya jadi 2 kali ya Yul teman. Soalnya takut kan ya, jaga-jaga siapa yang tahu kan. Terus kalau membahas tentang virusnya itu sendiri nih Yul, virus ini kan sebenarnya rentan menyerang mereka yang berusia di atas 65 tahun. Itu mereka tuh memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit ini, atau mereka yang sudah punya penyakit kesehatan lain seperti penyakit jantung atau asma. Ada ketakutan tersendiri nggak sih kalau virus ini tuh sampai mengenai anggota keluarga kita? Enggak gitu maksudnya. Pasti kan takut ya, kan nggak bisa dipungkiri nih virus ini ke siapa aja. Berkembangnya seperti apa, masa inkubasinya juga berapa lama. Tapi nih Yul, kadang kan seperti orang kita itu kadang kan orang tua kita tuh kayak sedikit menyepelekan tentang virus ini nih Yul. Kayak misalnya mereka ya gimana kalau nggak kerja, gimana nggak bisa makan gitu kan. Ada ketakutan sendiri nggak sih yang udah kamu rasain gitu loh? Apa kamu udah memberitahu ke mereka cara bilanginnya tuh gimana gitu loh? Kan nggak melulu ke orang, maksudnya nggak melulu ke orang tua kita ya Yul, tapi kayak misal mbah-mbah gitu loh yang di sekitar kita yang dia tetap harus kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi mereka tuh nggak tahu kalau misalnya ada virus ini. Ya mereka tahu ada virus ini tapi nggak tahu kalau virus ini tuh seberbahaya itu loh Yul gitu loh. Ini yang aku tahu ya setelah aku nanya-nanya tentang virus corona di sekitar lingkunganku, rata-rata itu sosialisasinya itu oleh pemerintah tuh kurang, dan itu simpang siur loh.
Jadi mereka tuh masih menganggap kalau itu ya udahlah, mati hidup itu ditahan Tuhan. Ya, gitu. masuk kandang macan aja itu Nah, kayak gitu. itu. Tapi itu malah mindset seperti itu malah salah kaprah. Lebih baik kita tuh menjaga atau apa ya, ibaratnya itu mencegah lah, mencari langkah preventif untuk menghindari coronavirus itu. Karena ini kan juga penyakit menular, otomatis kan siapapun dari bayi sampai kakek pun, orang-orang tua pun pasti Iya dapat sih, pasti. tertular. Kemarin di Jogja juga ada ya balita, kasihan banget. Nah, itu juga Kasihan. bahaya kan, otomatis kan penyakit menular ini yang berasal dari dia aja tadi dibilangkan berasal dari Cina, tahu-tahu udah sampai Indonesia, kan berarti kan itu sangat bukan sampai di Indonesia aja, bahkan sampai di dunia pun dia dapat menular. Itu berarti kan udah bukan penyakit yang harus kita sepelekan, jadi kita harus tingkatkan kewaspadaan. Menurutku seperti itu sih. Mungkin kalau mencari ngasih tahu atau membilangkannya ya kita menggunakan kata-kata yang jelas. Mungkin kan orang tua kan masih kayak Nggak paham ya, nggak social paham. distancing, physical distancing, COVID-19 gitu ya. Biasanya kan orang Jawa kui isolasi. opo le. Nah, kui opo nah. Gitu ya, betul banget. Jadi kita harus menjelaskan secara mendasar, detail, semuanya kita jelaskan agar beliau paham. Ya, dibilangin aja perlahan-lahan gitu teman-teman, kayak misalnya kalau sekarang tuh lagi ada virus yang berbahaya yang bisa mematikan, bahkan udah mematikan Dapat menular juga. iya, dapat menular, dapat mematikan banyak orang di dunia gitu, dan biasanya menyerang mbah-mbah yang udah sepuh gitu aja. Dibilangin jangan asal salaman, jangan deket-deket sama orang lain gitu dulu, Dari sering cuci kontak. tangan gitu. Dibilangin yang sedikit-sedikit aja, jangan langsung dibilangin physical distancing, social distancing, isolasi mandiri, karantina. Kan mbah-mbah kan juga nggak begitu paham ya Ya, kita teman-teman. simpel aja, kita kasih tahu. Iya. Nah, terus teman-teman, aku mau ngasih tahu nih, perlu diketahui bahwa sekitar 80% kasus virus corona ini dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Itu ya, teman-teman, perlu diingat-ingat ya. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas. Nah, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini tuh masih rendah, sekitar 3% bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Mereka itu biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Nah, melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Tapi teman-teman, yang perlu kita ketahui, di Indonesia sendiri ini kasus kematian akibat dari virus corona ini lebih tinggi dibandingkan dengan kasus orang yang sembuh dari virus ini. Nah, jadi kalau kamu sendiri nih Yul, apa sih harapannya buat masyarakat sendiri, buat pemerintah sendiri, ataupun buat orang-orang yang berjuang untuk virus ini seperti perawat, dokter. Kita tahu ya Yul, sekarang jalanan di Magelang tuh udah mulai rame lagi, padahal pemerintah sendiri udah menerapkan jangan keluar rumah kalau nggak begitu penting gitu Yul. Ya harapannya sih lebih membaik ya, harapannya lebih baik aja. Terus orang yang terkena ataupun orang yang terwabah penyakit ini pun bisa sembuh. Terus apalagi ya, pemerintah pun lebih jelas memberitahukan kebijakan-kebijakannya, dan jangan bilang bikin panik. Kan waktu itu kamu dengar nggak kalau salah satu jubir tentang coronavirus itu mengatakan bahwa orang kaya jangan menularkan orang miskin jangan menularkan penyakitnya kepada orang kaya. Iya. Nah itu contohnya seperti itu. Lebih bijak kalau untuk berbicara pemerintahnya. Iya, betul. Kebijakannya Kan lebih. virus itu juga nggak menular buat yang miskin, bahkan orang kaya di dunia. Itu siapa? Pangeran William ya, yang kena. Yang pangeran. Ya pokoknya yang di. Iya kan. di Inggris. Iya. Bahkan pangeran aja kena. Jadi kan itu virusnya nggak cuma menyerang orang-orang miskin gitu loh. Mungkin buat pemerintah harus dijaga ya. Lebih bijak lah Iya, untuk lebih bijak. memberikan kebijakannya, peraturannya. Terus juga tenaga medis, salut banget buat tenaga medis yang udah
berjuang untuk melawan virus corona. Sangat berjasa sih menurutku, dia sampai 24 jam tuh menjaga pasien untuk tetap sembuh, meninggalkan keluarganya, dan banyaklah pengorbanan yang mereka lalui. Untuk masyarakat ya harapannya lebih bisa sadarlah bahwa kalau coronavirus ini itu berbahaya tuh. Jadi kita tuh setidaknya mengurangi penularan untuk wabah ini. Jadinya kita tuh bisa selamat, khususnya Indonesia kan angka kematiannya lebih tinggi daripada angka sembuh. Nah, itu mah sudah menjadi warning sebenarnya untuk kita sendiri agar kita tuh menjaga agar tidak meningkat jumlah kematiannya gitu. Nah, ini ya teman-teman, semoga kita bisa menerapkan physical distancing dan semoga virus ini segera hilanglah, biar kita bisa menyambut Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang, bisa bersilaturahmi dengan tenang. Nah, menurutmu sendiri harapannya bagaimana nih tentang virus corona ini? Harapanku buat masyarakat, kan udah dikasih buat kesempatan buat diam dulu di rumah sama pemerintah, ya seharusnya itu bisa dilaksanakan dengan sebijak mungkin. Kalau misalnya kita benar-benar enggak perlu keluar rumah, tolong jangan keluar rumah, apalagi nongkrong. Please tolong sekali, biar kita tuh bisa menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang gitu loh teman-teman. Khususnya yang Islam ya, kalau yang non Muslim ya kita bisa saling menghormati yang beragama lain gitu. Kalau buat pemerintah sendiri, mungkin pemerintah tuh lebih bijak tadi kayak seperti katamu ya Yol, lebih bijak dalam menyampaikan kata-kata yang seharusnya disampaikan ke masyarakat. Terus pemerintah juga, aku lihat nih kalau pemerintah Jawa Tengah ya khususnya Pak Ganjar tuh udah baik banget menurutku ya. Dia udah bisa bilang kalau virus corona itu virus berbahaya, yang bisa mematikan semua orang gitu tuh, dengan cara sesederhana mungkin gitu loh. Beliau bisa merangkul ibu-ibu yang ada di pasar, mbah-mbah yang bahkan sebelumnya mereka nggak aware atau nggak peduli dengan virus ini. Mereka bisa dirangkul dengan, Bu, pakai masker gitu, jangan deket-deket, dibilangin tuh yang sederhana-sederhana aja. Mungkin pemerintah juga perlu memperhatikan orang-orang yang ya tadi kayak mbak-mbak, kayak orang-orang yang maaf banget nggak mampu gitu ya Yol, yang mereka tuh masih terbelakang dengan virus ini gitu loh, mereka nggak begitu peduli. Terus pemerintah bisa menjamin kebutuhan masyarakat yang bisa dibilang sederhana gitu, maksudnya setidaknya pemerintah memberikan solusi gitu loh buat virus ini. Dan untuk tenaga medis, aku mengucapkan terima kasih banyak sudah berjuang di garda terdepan untuk memerangi virus ini. Kalian hebat banget, aku salut banget, apalagi kalau lihat perjuangannya. Buat pemerintah satu lagi, kalau misalnya rumah sakit atau bahkan puskesmas itu seharusnya dilengkapi dengan APD yang baik. Kasihan mereka udah berjuang tapi tidak bisa mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan APD dengan layak. Aku yakin pemerintah bisa lebih bijak menyikapi soal ini. Nah, jadi aku mohon kepada orang-orang yang masih belum terlalu peduli dengan kasus ini, segera menjaga kesehatan. Bisa saja imun di tubuh kita tuh kuat, tapi orang lain yang sekitar kita, orang tua kita itu nggak kuat gitu ya Yol. Kan virus ini kan menyerangnya itu lebih menyerang ke orang-orang tua yang berada di usia 65 tahun ke atas gitu. Nah, satu lagi teman-teman, tolong yang mau mudik itu kalau bisa ditahan dulu, kan sama aja kalian libur terus kalian pulang ke kampung harus isolasi mandiri selama 14 hari. Terus nanti kalian dari kampung pulang ke kota lagi harus isolasi diri lagi selama 14 hari. Kan sama aja liburannya kalian tuh hilang gitu. Iya enggak? Itu enggak liburan, ini tuh kita harus melakukan physical distancing teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau mudik, tolong dipikirkan dulu, dipikirkan kesehatan orang tuanya, dipikirkan kalau masih sayang sama orang tuanya ya jangan dulu lah, ditahan dulu. Besok kalau misalnya kasus ini udah mereda, udah hilang, baru bertemu dengan keluarga dengan
dengan aman gitu, nggak takut, nggak was-was gitu. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita bareng Yolanda. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. See you.